Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, jadi anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang mengamati siklus hidup makhluk hidup. Yang mana tujuan kita mempelajari materi ini adalah agar kita dapat mengetahui bagaimana siklus hidup dari makhluk hidup, terutama makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan kita. Apakah di sini anak-anakku ada yang pernah mengamati binatang piaraan di rumah? Kucing misalnya? Pastinya pernah kan? Mungkin ada juga yang pernah mempunyai kucing kecil di rumah dan kemudian lama-lama kucing tersebut menjadi besar. Atau mungkin ada yang punya ayam di rumah. Dari masih berupa telur hingga menjadi dewasa. Jadi anak-anakku yang soleh dan soleha, di dalam fase hidupnya, setiap makhluk hidup akan mengalami yang namanya siklus hidup. Nah, apakah di sini anak-anakku ada yang sudah mengetahui apa pengertian dari siklus hidup makhluk hidup? Baiklah. Siklus hidup makhluk hidup adalah sebuah rangkaian perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh makhluk hidup. Ustadz ulangi lagi. Siklus hidup adalah sebuah rangkaian perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh makhluk hidup. Jadi, di dalam siklus hidupnya, makhluk hidup akan mengalami perubahan-perubahan, yaitu perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan, mulai dia masa kecilnya dan hingga dia dewasa. Lalu, apa maksudnya pertumbuhan dan perkembangan itu, Ustadz? Baiklah anak-anakku, pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Ustadz ulangi lagi, pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Sedangkan perkembangan adalah proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Ustadz ulangi lagi, perkembangan adalah proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemudian kemampuan gerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Nah, bagaimana anak-anakku yang hebat? Sudah paham materi hari ini? Ustadz kira pastinya sudah paham semuanya kan? Karena semua anak-anakku hebat semua. Baiklah anak-anakku semuanya, karena pembelajaran kita hari ini telah selesai, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.